Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasma Desa Putra dengan NIM 111910692. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat nilai ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Pak Muhammad Hatta Fahamsah SSY, MSc. Kali ini saya akan membawakan materi pertemuan kelima, yaitu sejarah uang. Untuk agendanya sendiri, yaitu sejarah singkat sistem moneter, yang kedua mata uang emas dalam trading antar negara oki, yang ketiga emas sebagai heading mata uang. Sistem moneter internasional. Perubahan sistem moneter di dunia terjadi 3 kali. Yang pertama, gold standard. Yang kedua, Bretton Woods system. Yang ketiga, after Bretton Woods system. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam mengatasi ketidakseimbangan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan pertumbuhan supply of money. Gold standard telah lama digunakan medium of exchange, unit of account, dan store of value dalam perekonomian internasional sejak tahun 1870 hingga tahun 1914. Sistem gold standard, jumlah uang beredar dan perubahannya di suatu negara di backup dengan jumlah cadangan emas yang dimiliki. Nilai tukarnya atau fix dalam jangka panjang sehingga mengurangi fluktuasi nilai tukar dalam perdagangan internasional. Sebagai contoh, ketika itu 20 US dollar senilai 1 ons emas. Sementara itu 4 pound sterling British senilai 1 ons emas. Sehingga nilai tukar USD dan pound sterling British adalah 1 pound sterling British berbanding 5 US dollar. Nilai tukar tersebut berlaku untuk lama karena harga emas cukup stabil. Mata uang emas juga mengontrol money surplus karena setiap percetakan uang harus di-backup oleh cadangan emas negara yang bersangkutan. Misalnya, suatu negara mengalami surplus trade balance atau ekspor lebih besar daripada impor. Misalnya karena barang menarik, murah, lebih berkualitas dari barang serupa dari negara lain, dan lain-lain. Uang yang masuk karena surplus trade balance tersebut akan menambah jumlah money supply di negara tersebut, yaitu uang di-backup oleh emas yang berasal dari negara yang mengimpor barang. Ketika jumlah uang bertambah, daya beli orang meningkat sedangkan barang terbatas sehingga harga barang domestik meningkat. Sehingga ketika ekspor barang berikutnya akan terjadi penurunan demand karena barang kurang kompetitif atau mahal. Dan sebaliknya untuk negara yang mengalami defisit trade balance sebut mekanisme Hume, David Hume, Free Space Flow Mechanism. Keterbatasan dalam sistem gold standard, kebijakan moneter ditentukan oleh produksi dan penemuan emas. Bila produksi emas rendah, maka money supply turun, sehingga money supply tidak dapat memenuhi kegiatan ekonomi dan terjadi deflasi. Demikian sebaliknya ketika ditemukan emas dalam jumlah besar pada akhir tahun 1890-an, maka money supply dunia meningkat dengan cepat dan menyebabkan inflasi. Sistem ini runtuh ketika pecah Perang Dunia I atau PD1. Karena perdagangan mengalami kekacauan dan negara-negara tidak lagi mampu mengkonversikan mata uang dengan emas. Setelah Perang Dunia I berakhir, dunia mengalami resesi ekonomi panjang hingga akhir Perang Dunia Kedua. Selain itu, Juli 1944, negara-negara utama pemenang perang, Amerika bersama 43 negara lain mengadakan pertemuan di Bretton Woods, New Hampshire untuk mencapai bentuk sistem moneter internasional baru. Sistem moneter yang dibentuk dikenal dengan Bretton Woods atau secara teknis disebut Gold Exchange Standard, yaitu standar US dollar
dikaitkan dengan emas. Semua mata uang negara lainnya fix terhadap US dollar dan harga emas ditetapkan dalam US dollar. Sistem Bretton Woods. Sistem Bretton Woods juga awalnya dijadikan US dollar sebagai reserve currency untuk international reserve oleh negara-negara lain. Hal ini disebabkan oleh kedudukan Amerika sebagai negara utama pemenang Perang Dunia Kedua, mempunyai kekuatan ekonomi terbesar saat itu dan memiliki cadangan emas yang besar di dunia. Fixed exchange rate pada era Bretton Woods dinilai berdasarkan convertibility mata uang US dollar terhadap emas, yaitu sebesar 35 US dollar per ons. Negara-negara yang mengalami surplus atau defisit berkepanjangan harus melakukan devaluasi atau revaluasi. Negara yang mengalami surplus BOP tidak mau melakukan penyesuaian atau revaluasi, sehingga penyesuaian sistem Bretton Woods tidak berjalan dan mengakibatkan sistem ini ambruk pada tahun 1971. Hal ini menyebabkan Amerika Serikat memilih untuk membiarkan US dollar mengambang terhadap emas dan beberapa mata uang lainnya sejak bulan Agustus 1971. Setelah era Bretton Woods, setiap negara membiarkan nilai tukar mereka bergerak sesuai dengan kekuatan pasar, namun tetap menjaga pergerakan nilai tukarnya atau smoothing pada batas tertentu sehingga tidak terlalu fluktuatif. Peranan otoritas moneter menjadi penting dalam menjaga kestabilan nilai tukar. Banyak negara dengan kondisi neraca pembayaran surplus tidak menginginkan nilai tukarnya terlalu menguat apresiasi agar ekspor terhadap kompetitif, contohnya Jepang. Ada pula negara yang mengalami defisit neraca pembayaran yang cenderung untuk mempertahankan nilai tukarnya tetap lemah agar volume impor tetap tinggi untuk mencukupi kebutuhan barang di dalam negeri dan mendorong capital inflow seperti Indonesia. Ada juga negara-negara yang menganut fixed exchange rate seperti dulunya Hong Kong dan Cina, tidak terpengaruh dengan perkembangan surplus atau defisit dari BOP. Beberapa permasalahan pasar Bretton Woods System. Dalam jangka pendek, nilai tukar menjadi sangat fluktuatif. Proses smoothing sulit dilakukan mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh otoritas moneter. Sistem fiat money memberi peluang kepada negara yang mengalami defisit neraca perdagangan dan anggaran seperti Amerika untuk membiayai defisitnya dengan menerbitkan surat-surat berharga, bukan dibiayai dengan emas atau US dollar yang didukung dengan cadangan emas. Dominasi US dollar dalam international trading. Current account deficit di US bisa ditutup hanya dengan issuing debit instrument USD domination. Negara-negara non-US bergantung pada dolar dan harus mengorbankan cadangan devisa untuk menutupi defisit balance of payment. Fiat money creation semakin memperlemah nilai mata uang domestik dan memperkuat mata uang dolar. Itulah tadi materi ke-5 atau pembahasan materi pertemuan ke-5 mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Selanjutnya, ya kembali ke kabar nasional. Akhir-akhir ini beredar video yang menunjukkan uang disebut pecahan 1 juta rupiah yang diupload oleh salah satu akun TikTok @1thisky. Dalam video tersebut terlihat uang bertuliskan 1.0. Sontak video tersebut mendapatkan beberapa komentar dari warganet. Terkait hal itu, Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Yunanto Heriawan, menjelaskan nominal tertinggi pecahan uang rupiah saat ini adalah Rp100.000. Jadi tidak benar adanya uang pecahan kertas 1 juta rupiah. Sementara itu, Head of Corporate Secretary Polri, Andi Sunardi, menyebut uang 1.0 adalah uang spesimen yang tidak bisa digunakan untuk berbelanja. Ia menjelaskan Polri membuat uang spesimen itu untuk keperluan internal yang bisa digunakan sebagai alat pemasaran
Selain itu, Pruri menjelaskan dalam Undang-Undang Mata Uang nomor 7 tahun 2011 pasal 2 telah disebutkan mata uang Indonesia adalah rupiah, sedangkan yang di uang spesimen bukan uang rupiah. Uang tersebut tidak memiliki ciri yang tercantum pada pasal 5 Undang-Undang nomor 7 tahun 2011. Dengan demikian, uang pecahan 1.0, uang pecahan 1 juta adalah informasi yang tidak benar. Ya, sementara itu, di kabar internasional, nilai tukar mata uang asing yang melemah menyebabkan Afghanistan krisis ketersediaan uang dalam negeri. Diperkirakan pemerintahan Taliban di Afghanistan saat ini telah kekurangan miliaran dolar Amerika atau setara dengan 14 triliun rupiah di dalam aset bank sentral mereka. PBB mengumumkan bahwa Afghanistan mengalami kemiskinan universal yang akan memuncak hingga pertengahan tahun 2022. Penguasaan Taliban atas Afghanistan telah menghancurkan kestabilan ekonomi di Afghanistan selama 20 tahun pendudukan Amerika Serikat di negara itu. Badan Pangan PBB yaitu FAO menyampaikan bahwa minimnya jumlah uang tunai di Afghanistan tidak dapat membeli jumlah makanan dan tepung gandum pun juga impor untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Oke, terima kasih dari saya. Sekian dari topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.